Halo semuanya, selamat datang di video edukasi dari kami kelompok 3 yang akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Perkenalkan, saya Muhammad Nurroyan Saputra dari Sosiologi 2025B dengan NIM akhir 231. Perkenalkan, nama saya Elfreda Naomi Azizah dari kelas 2025B dengan NIM akhir 211. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalil dari kelas 2025F dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 135. Perkenalkan, nama saya Hanif Gofiro Ahmad dari kelas 2025F dengan NIM akhir 065. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafal Musaki dari kelas 2025F. NIM saya 25040564 Baik, perkenalkan, namaku Muhammad Arsyad Laksono dengan NIM akhir 115. Perkenalkan, nama saya Evan Avinca Sanders dari kelas 2025F dengan NIM akhir 105. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu ragam bahasa ilmiah. Apa sih definisi dari ragam bahasa ilmiah? Ragam bahasa ilmiah itu adalah variasi bahasa formal yang digunakan dalam penulisan akademis seperti jurnal, disertasi, tesis, dan laporan. Bahasa ilmiah itu harus mematuhi standar yang ketat dan konsisten. Tujuannya cuma satu, untuk menyampaikan pengetahuan secara benar, rasional, dan imparsial atau tidak memihak. Berbeda dengan bahasa sastra yang penuh akan imajinasi atau bahasa jurnalistik yang mengejar headline. Bahasa ilmiah itu bertugas untuk memotret sebuah fakta. Jadi ketika kita menulis sosiologi misalnya, kita tidak sedang bercerita tentang perasaan, tapi sedang memaparkan fakta atau data secara presisi. Lantas apa sih yang membedakan tulisan ilmiah dengan tulisan di blog atau di media sosial? Ada 4 pilar utama nih. Yang pertama ada objektivitas, yaitu berdasarkan fakta dan bukan opini subjektif. Bahasa ilmiah tidak boleh menggunakan opini subjektif. Yang kedua ada kejelasan logis, yaitu hubungan antar kalimat masuk akal. Jadi antara kalimat 1 dan kalimat 2 itu masuk akal. Dan yang ketiga ada efisiensi atau hemat kata dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir ada sistematika berpikir. Kalimat ilmiah itu harus runtut dari awal sampai akhir, tidak boleh lompat-lompat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri utama dalam penggunaan bahasa Indonesia di dalam karya ilmiah. Yang pertama yaitu harus objektif. Maksudnya adalah tidak memakai pendapat pribadi tanpa bukti. Contoh yang salah yaitu menurut saya bagus. Kalau contoh yang benar yaitu berdasarkan data hasilnya meningkat 20%. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan bahasa baku. Maksudnya bahasanya harus sesuai dengan KBBI dan juga EYD. Contoh yang salah yaitu enggak, kalau, terus. Kemudian kalau yang benar yaitu tidak, kalau, kemudian. Yang ketiga, jelas dan tidak membingungkan. Maksudnya, kalimatnya harus mudah dipahami, tidak berputar-putar, dan tidak memiliki makna ganda. Contohnya, contoh yang salah, prosesnya cukup cepat. Cepat itu berapa? Contoh yang benar, prosesnya berlangsung selama 10 menit. Yang keempat, sistematis. Maksudnya, urutannya jelas, dari pengantar sampai metode, kemudian hasil, kemudian kesimpulan. Bahasanya mengikuti alur logis. Yang kelima, menggunakan istilah yang tepat.
Maksudnya, jika ada istilah teknis, harus dipakai dengan benar. Tapi, jangan berlebihan memakai istilah sulit jika tidak perlu. Yang keenam, kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat tidak terlalu panjang, namun satu kalimat itu mengandung satu ide utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang objektif yang benar. Menurut Joko Kejono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengenali diri. Kalimat ini termasuk objektif karena penulis memakai definisi resmi yang bersumber dari ahli linguistik. Penjelasan tersebut tidak memuat opini atau perasaan pribadi, melainkan murni teori yang sudah diterima secara akademik. Istilah seperti sistem lambang bunyi dan arbiter adalah istilah teknis yang biasanya dipakai dalam kajian bahasa, sehingga tidak ada unsur penilaian subjektif di dalamnya. Kalimat ini hanya menyampaikan informasi faktual. Selanjutnya, saya akan membahas tidak objektif. Jika seseorang mengucapkan kata "kenapa" dengan bunyi tertentu, maka kita bisa langsung menebak bahwa orang itu berasal dari suku Batak. Pernyataan ini termasuk tidak objektif karena mengandung generalisasi yang dapat menimbulkan stereotip. Tidak semua orang Batak mengucapkan kata tersebut dengan cara yang sama, dan tidak semua orang dari suku lain pasti berbeda. Ada banyak faktor yang mempengaruhi cara seseorang berbicara, seperti lingkungan tempat tinggal atau kebiasaan berbahasa. Jadi anggap bahwa pelafalan tertentu otomatis menunjukkan suku tertentu tidak bisa dijadikan patokan ilmiah. Saya akan menjelaskan kalimat logis. Apa sih kalimat logis itu? Kalimat logis adalah kalimat yang masuk akal, koheren, dan dapat dipahami sesuai aturan bahasa dan penalaran. Ciri-ciri kalimat logis yaitu yang pertama, maknanya masuk akal dan selaras dengan kenyataan. Lalu, yang kedua, struktur kalimat jelas. Ada subjek, predikat, dan objek. Lalu yang ketiga, tidak kontradiktif, yaitu tidak menyatakan dua hal yang saling bertentangan. Lalu yang keempat, tidak mengandung ambiguitas, yaitu tidak membingungkan pembaca. Contoh kalimat logis, yaitu bahasa nasional berfungsi sebagai alat identitas bangsa dan alat pemersatu masyarakat. Mengapa alasan kalimat ini logis? Yaitu yang pertama, strukturnya jelas. Ada subjek. Subjeknya apa? Bahasa nasional. Lalu yang kedua ada predikat. Predikatnya apa? Berfungsi sebagai. Nah, dua objek alat identitas bangsa dan alat pemersatu masyarakat. Kalimat ini tersusun rapi dan mudah dipahami. Lalu yang kedua, makna tidak bertentangan, yaitu dua fungsi bahasa nasional yang disebutkan tadi itu saling mendukung dan sesuai konsep sosiolinguistik. Lalu yang ketiga, relevan dengan konteks paragraf. Kalimat ini muncul dalam pembahasan tentang bahasa sebagai identitas nasional, sehingga mendukung argumen utama. Lalu yang keempat, tidak mengandung ambiguitas, yaitu setiap kata memiliki makna yang tepat dan tidak menimbulkan kebingungan. Saya akan menjelaskan kalimat tidak logis. Apa sih kalimat tidak logis itu? Kalimat tidak logis adalah kalimat yang tidak masuk akal, membingungkan, atau mengandung kesalahan penalaran atau struktur, sehingga maknanya menjadi kabur atau bertentangan. Ciri-ciri kalimat tidak logis yaitu yang pertama, satu, makna tidak masuk akal atau salah konteks. Lalu yang kedua, ada kontradiksi dalam kalimat. Yang ketiga, struktur kacau sehingga sulit dipahami. Lalu yang keempat,
terdapat kesalahan diksi atau pemilihan kata yang mengubah makna. Lalu yang kelima, tidak relevan dengan topik atau tidak mendukung penjelasan. Contoh kalimat tidak logis yaitu identitas personal, merupakan hasil dari suatu identifikasi diri oleh dirinya sendiri dengan penilaian dari orang lain. Mengapa kalimat ini dianggap tidak logis? Karena yang pertama, struktur maknanya bertabrakan. Kalimat ini menyatakan bahwa identitas personal adalah hasil identifikasi diri oleh dirinya sendiri, namun sekaligus ditentukan oleh penilaian orang lain. Loh, dua sumber identifikasi itu kan bertentangan bila tidak dijelaskan hubungannya. Lalu yang kedua, logika kalimat tidak konsisten. Identifikasi diri oleh diri sendiri, berarti identitas berasal dari penilaian pribadi dong. Lalu dengan penilaian orang lain, kalimat yang selanjutnya dengan penilaian orang lain, berarti identitas ditentukan pihak luar. Loh, jadi gabungan dua frasa ini tidak tersusun secara logis karena tidak dijelaskan bagaimana dua aspek tersebut bekerja bersama. Lalu yang terakhir, makna menjadi kabur. Pembaca tidak dapat memahami apakah identitas personal itu dibentuk sepenuhnya oleh individu, dipengaruhi oleh orang lain, atau merupakan gabungan keduanya. Tanpa penjelasan, kalimat menjadi ambigu dan tidak logis dalam argumen akademik. Pada kali ini, saya akan membahas efisien dan tidak efisiennya bahasa dalam karya tulis ilmiah. Nah, langsung saja, bahasa kan bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga penanda identitas seseorang, mulai dari identitas personal, sosial, etnis, hingga nasional. Nah, dalam jurnal bahasa dan identitas budaya ini menjelaskan bagaimana sih bahasa merefleksikan budaya, bagaimana sih bahasa itu membahas tentang status sosial dan asal-usul seseorang. Nah, penulis itu juga menjelaskan bahwa cara seseorang berbicara bisa menjadi petunjuk nih dari jenis kelaminnya, usianya, bahkan status sosialnya. Misalnya nih, dalam karya ilmiah itu kalimat tuh harus efisien, jelas, dan tidak bertele-tele. Nah, apa sih kalimat efisien? Nah, kalimat efisien itu kalimatnya tuh yang ringkas, langsung pada inti, dan tanpa mengulangi kata yang tidak perlu. Dan apa sih kalimatnya tidak efisien? Nah, kalimat yang tidak efisien itu kalimatnya tuh banyak kata yang berulang, bertele-tele, atau menggunakan struktur yang boros. Nah, namun tidak semua kalimat dalam karya ilmiah itu otomatis efisien. Misalnya nih, pada jurnal ini, pada halaman 44 di baris pertama, sebentar, aku punya catatan. Ini, gimana ya? Sebentar. Nah, di halaman 44 di baris 1 itu ada manusia akan selalu berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain. Nah, itu termasuk tidak efisien nih, karena mengulangi kata manusia. Kan di awal tadi udah ada manusia, di akhir juga ada manusia lagi. Nah, versi efisiennya tuh manusia akan bekerja sama dengan orang lain. Nah, seperti itu. Contoh lain yang efisien dalam jurnal ini adalah terdapat pada halaman 44, saya lupa ya baris keberapa. Kalimatnya itu ini: identitas mengacu pada karakter khusus individu atau anggota kelompok tertentu. Alasan kenapa efisien itu karena langsung menyampaikan maknanya tanpa pengulangan kata yang tidak perlu, seperti itu. Nah, kan dari sini kita bisa belajar ya bahwa dalam karya ilmiah efisiensi itu penting agar gagasan tuh lebih mudah difahami.
Dan bahasa juga bukan hanya alat komunikasi aja, tetapi juga bisa mencerminkan cara berpikir ilmiah yang runtut dan logis. Jadi aku akan menjelaskan tentang konsep sistematis pada hasil analisis di atas. Jadi konsep analisis sistematis ini yaitu pada contoh kalimat sebagai unsur suatu budaya, bahasa mempunyai hubungan erat dengan identitas suatu budaya. Jadi dengan merujuk pada struktur logis dan keteraturannya, kalimat ini dinilai sistematis karena pola penulisannya yang jelas. Ia menempatkan premis sebagai unsur suatu budaya di awal untuk menetapkan konteks, yang kemudian langsung diikuti oleh argumen utama yang menjadi inti pembahasan. Struktur ini memungkinkan penyampaian topik yang lugas dan efektif, menjadikannya mudah dipahami karena alur pemikiran pembaca diarahkan secara berurutan dan teratur dari pengantar menuju pokok bahasan. Lalu ada tidak sistematis. Jadi tidak sistematis ini karena sebagai contoh di atas, karena menggabungkan dua gagasan utama yang seharusnya dapat dipisahkan menjadi kalimat yang lebih jelas, yaitu penetapan nama bahasa nasional atau Guoyu dan keputusan mengenai sistem aksara. Contohnya tetap menggunakan huruf kompleks atau tradisional. Penggabungan kedua gagasan ini dalam satu kalimat yang terlalu panjang, terutama melalui penggunaan frasa seperti tanpa adanya penyederhanaan huruf dan tetap membuat kalimat tersebut menjadi berbelit-belit dan alur informasinya menjadi kurang teratur. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan dari kelompok kami. Sebagai penutup, dari hasil analisis kelompok kami terhadap jurnal yang kami kaji, dapat disimpulkan bahwa secara umum jurnal tersebut sudah berusaha menerapkan kaidah bahasa ilmiah seperti objektivitas, logika, berpikir yang runtut, dan penggunaan istilah yang sesuai konteks. Hal ini menunjukkan bahwa penulis telah memahami dasar-dasar penulisan akademik. Namun demikian, kami menemukan beberapa kekurangan yang cukup penting untuk diperhatikan. Yang pertama, terdapat sejumlah kalimat yang kurang sistematis dalam menggabungkan beberapa ide dalam satu kalimat panjang. Hal ini membuat makna menjadi kurang jelas dan berpotensi membingungkan pembaca. Yang kedua, kami juga menemukan bagian yang kurang objektif serta beberapa struktur kalimat yang masih berbelit-belit. Selain itu, ada pula ketidaktepatan dalam menggunakan bahasa dan ejaan yang seharusnya dapat diperbaiki agar memenuhi standar ilmiah yang baik. Kekurangan-kekurangan tersebut sebenarnya wajar ditemukan dalam sebuah naskah ilmiah, terutama jika belum melalui proses penyuntingan akhir. Oleh karena itu, kami menilai bahwa jurnal ini masih memerlukan editing lebih lanjut, terutama dalam hal penyusunan kalimat, ketepatan bahasa, serta konsistensi penggunaan kalimat. Dengan melakukan penyuntingan yang lebih teliti dan cermat, jurnal ini tentu dapat mencapai kualitas yang lebih baik dan memenuhi standar akademik yang ideal. Secara keseluruhan, penelitian yang disajikan dalam jurnal ini memiliki potensi yang baik, namun penyajiannya perlu diperbaiki agar pesan ilmiah yang ingin disampaikan dapat diterima dengan lebih jelas dan efektif oleh pembaca. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.